Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Pembelajaran IPS kita kali ini mengenai luas dan pembagian wilayah Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai luas Indonesia atau luas negara kita. Langsung saja yang pertama, tahukah kamu berapakah luas Indonesia? Nah, kalian tahu nggak nih berapa luas negara kita? Nah, Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Jika dijajarkan dari negara-negara Asia Tenggara, maka negara Indonesia kita merupakan negara yang paling luas. Nah, berapakah luasnya? Nah, kita lihat di sini yang pertama. Menurut BIG, Badan Informasi Geospasial, bahwasannya luas seluruh wilayah Indonesia adalah sebesar 5.180.053 km persegi. Luas ini juga dibagi menjadi luas daratan dan luas perairan. Nah, luas daratan sebesar 1.922.570 km persegi. Kemudian luas perairannya yaitu 3.257.483 km persegi. Nah, jika dilihat secara persentasinya, maka sebanyak 37% wilayah Indonesia adalah wilayah daratan. Sedangkan sebanyak 63% wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Kesimpulannya, mengapa Indonesia dikatakan sebagai negara maritim? Karena Indonesia sebahagian luas wilayahnya yaitu wilayah perairan, yaitu sebanyak 63%. Paham ya sampai di sini? Kita masuk ke pembagian wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia yaitu begitu luas. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Pembagian wilayah ini juga sama dengan pembagian waktu. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke wilayah Indonesia yang pertama, yaitu wilayah Indonesia bagian barat. Nah, wilayah Indonesia bagian barat yaitu meliputi seluruh pulau Sumatera, Jawa, dan sebahagian pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kemudian yang kedua adalah wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian sebagian Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Pulau Sulawesi. Kemudian yang ketiga adalah wilayah Indonesia bagian timur, yaitu biasa kita sebut sebagai WIT ya, yaitu meliputi Papua dan Maluku. Oke, sampai di sini paham ya semua ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga. Nah, selain memiliki batas daratan, Indonesia pula memiliki batas perairan. Nah, batas perairan ini juga disebut sebagai batas maritim. Nah, semua negara yang memiliki lautan atau yang memiliki batas perairan pasti memiliki batas-batas perairan ini yang diatur dari PBB. Nah, yang pertama kita masuk ke laut teritorial. Nah, batas laut teritorial ini yaitu batas laut sejauh 12 mil ditarik dari garis pangkal. Nah, garis pangkal itu apa? Yaitu garis batas permukaan air dan daratan saat air laut surut. Nah, bisa juga kita sebut sebagai garis pantai. Nah, saat batas laut teritorial ini ditetapkan, maka sebuah negara berhak penuh atas udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Nah, ini belum bercerita mengenai sebuah negara boleh memanfaatkan air lautnya, namun masih boleh memanfaatkan atau berhak penuh atas udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Kemudian kita masuk ke zona ekonomi eksklusif. Nah, zona ekonomi eksklusif itu yaitu luas yaitu luas yang ditarik sejauh 200 mil dari garis pantai. Nah, dia lebih luas lagi. Nah, jika sebuah negara memiliki zona ekonomi eksklusif, maka sebuah negara tersebut berhak penuh untuk memanfaatkan sumber daya alam maritimnya. Nah, seperti apa itu? Berarti boleh mengambil ikan, boleh membuat, boleh
membuat pengeboran minyak, misalnya pengeboran minyak di dasar laut dan lain sebagainya. Nah, kemudian kedaulatan penuh atas eksplorasi, katanya kan eksploitasi, konservasi sumber daya alam terutama di bagian perikanan. Nah, zona ekonomi eksklusif ini memberikan hak penuh bagi negara tersebut untuk mengurus pemanfaatan sumber daya alamnya atau memanfaatkan sumber daya alam lautnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kapal asing bebas lewat tapi pemanfaatan sesuai dengan izin Indonesia. Artinya apa? Nah, di zona ekonomi eksklusif ini kita kan berbatasan dengan wilayah dari negara lain. Contohnya seperti kita juga berbatasan dengan wilayah laut Malaysia, wilayah laut Cina, dan wilayah laut Thailand misalnya seperti itu. Nah, di zona ekonomi eksklusif ini kapal asing atau kapal dari negara lain masih boleh lewat di atas zona ekonomi eksklusif kita. Namun, mereka jika tidak memiliki izin dari pemerintah kita atau tidak memiliki izin dari sebuah negara, maka mereka dilarang untuk mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam laut kita. Jadi, makanya sering kalian dengar seperti illegal fishing, ya kan? Ada beberapa nelayan Malaysia atau ada beberapa nelayan Thailand itu mengambil ikan dari laut kita, dari zona ekonomi eksklusif kita tanpa izin. Maka kegiatan tersebut dikatakanlah sebagai zona ekonomi eksklusif karena dia mengambil barang atau mengambil hasil laut dari negara lain tanpa izin. Begitu pula dengan kita. Kalau kita sudah melewati zona ekonomi eksklusif atau memasuki ZEE negara lain, kemudian mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam tersebut tanpa izin, maka kita masuk ke dalam kegiatan illegal fishing. Nah, paham ya sampai di sini? Kemudian apa bedanya sama yang ketiga yaitu landasan kontinen? Nah, landasan kontinen adalah hak sebuah negara atas dasar laut sejauh 200 meter ke arah laut bebas. Jadi, kalau landasan kontinen ini dia mengatur mengenai dasar laut. Nah, bagaimana sebuah negara berhak atas dasar lautnya sendiri. Nah, oke. Jadi, kesimpulannya, selain batas dari daratan, Indonesia dibagi atas 3 wilayah, kemudian setiap negara atau Indonesia itu sendiri juga memiliki batas-batas laut, yakni dia laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen. Kita lanjutkan. Nah, jika diilustrasikan, maka landasan kontinen, kemudian ZEE, dan kemudian laut teritorial itu memiliki batas jika diilustrasikan seperti ini. Jadi yang pertama itu kita ke laut teritorial ya. Nah, laut teritorial itu diambil jarak dari garis pantai menuju 12 mil ke arah laut, yaitu yang bergaris merah ini yaitu 12 mil laut, kemudian kedalaman penuh dan negara pantai. Kemudian selain laut teritorial juga memiliki zona tambahan. Zona tambahan ini juga masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif. Nah, inilah yang Ibu terangkan tadi. Kalau kita sudah memasuki zona ekonomi eksklusif yaitu sebanyak 200 mil, berarti negara tersebut memiliki hak eksklusif ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lautnya. Yaitu apa? Ya kan, boleh yaitu mengambil hasil laut, mengambil ikan, kemudian boleh juga membuat pengeboran minyak, ya kan? Itu diperbolehkan di zona selama itu masih masuk ke zona eksklusif negara tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya landasan kontinen. Nah, kalau landasan kontinen ini mengatur sebuah negara bagaimana cara memanfaatkan dasar laut negaranya sendiri, seperti ini. Nah, oke ya, paham ya? Nah, kemudian kita masuk ke pembagian provinsi. Nah, pada awal kemerdekaan Indonesia, Indonesia itu dibagi atas 8 provinsi yang diakui. Nah, apa saja itu? Yaitu seluruh Sumatera, kemudian Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi, Maluku, dan Sunda kecil. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kemudian Indonesia menjadi banyak pemekarannya dan menjadi banyak pembagian provinsinya, yaitu sejumlah sampai detik ini sejumlah yaitu 34 provinsi. Nah, oke ya. Kemudian di sini ada tugas dan soal. Nah, yang pertama tugas kamu itu mencatat kembali apa yang menjadi materi kita tadi. Kemudian soalnya adalah coba kalian cari dan tuliskan nama ke-34 provinsi yang ada di Indonesia beserta juga ibu kotanya. Contoh misalnya Provinsi Aceh, yaitu ibu kotanya Banda Aceh, gitu kan? Gampang sekali. Kalian bisa melihatnya di Airpool kalian atau di Atlas maupun di Google. Oke? Dan cara pengumpulan tugasnya juga masih sama. Demikian penjelasan ibu kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.